Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam dalam kasih Kristus untuk kita sekalian. Senang bisa berjumpa di ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita. Karena apa? Inilah waktu Tuhan. Waktu kita menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mari puji Dia, kita sembah Dia. Pujian awal kita akan mengantar dalam doa kita yang mengatakan, manis kau dengar. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu. Kami sadar Tuhan, siapa kami ini kalau bukan karena anugerah-Mu yang menebus kami. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami ingin menanggalkan semua beban, apapun itu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus,
Kami mau buka hati kami semuanya, sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Tuhan, mata kami tertuju hanya kepadamu, Allah penebus kami, Allah kelepasan kami, Allah yang adalah kekuatan kehidupan kami. Dan segala pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu di tempat yang tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kemuliaannya hari demi hari bukan berkurang, tapi semakin ditinggikan. Bangsa Israel boleh jatuh bangun dengan begitu yang lama. Kita anak-anak Tuhan sejak awal sudah dididik untuk kuat di dalam Tuhan. Dan bukti nyata itu saya percaya semua kita yang ada di rumah sedang memuji Tuhan hari ini. Dan teruskanlah itu. Kita terus menanti dan menunggu waktu Tuhan yang saya percaya dan saudara juga harus percaya. Itu yang terbaik. Berikan Dia yang terbaik juga. Karena Anda sudah diberkati sampai hari ini. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Pujian yang mengatakan, besarkan nama Tuhan, kita medley dengan ada satu sobatku. Kita puji, kita sembah Dia. Jangan lihat situasi kita hari ini, tapi mari kita tepuk tangan dengan meriah di rumah kita masing-masing, sehingga hari ini kemuliaan nama Tuhan tetap ada untuk kita semua. Tanganmu dimanapun Anda berada hari ini, tepuk tanganlah sekerasnya. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan yang besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar Tuhan yang ajaib.
bersama-sama, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Katakan dengan keras, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, siapakah dia? Nama Yesus. Nama Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Masing-masing yang sudah memegang Alkitab, kitab suci yang selama ini menuntun kehidupan kita. Ayat ini menjadi penghantar kita ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terdapat dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Saya ulang, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini akan membuka Alkitabnya. Pembacaan kita terdapat dalam Kejadian 50 ayat ke-15 hingga ayat yang ke-21. Saya baca di dalam nama Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu tidak mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Pujian aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan pujikan bersama-sama.
sembari kita boleh memejamkan mata kita, kita akan datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk diberikan fokus pemikiran kita, sehingga benar perkataan firman-Nya akan sungguh memberkati kehidupan kita. Allah yang kekal di surga, kami menghampiri kekudusan-Mu menaikkan pujian dan syukur, sebab Tuhan baik atas hidup kami. Saat ini ada kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk belajar firman-Mu. Layakan kami Bapa, beri kami hikmat untuk memahami isi hati Tuhan saat ini. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan juga akan memberkati, menguasai hati masing-masing mereka, sehingga apa yang kami boleh dengar pagi ini menghantar kami semakin mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali rasanya pagi hari ini kita kembali dapat mempersiapkan waktu, mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Dari apa yang telah dibacakan, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, Kejadian pasal 50, ayat 15 hingga ayat yang ke-21, maka renungan kita pagi hari ini saya berikan judul Mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpi yang menjadi kenyataan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bercermin dari pengalaman, kita akan belajar banyak hal. Kita akan mengetahui dan mengerti banyak hal tentang kehidupan ini. Alkitab banyak menceritakan pengalaman hidup tokoh-tokoh Alkitab dengan tujuan agar kita belajar
dari apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pagi hari ini kita akan belajar tentang pribadi seorang Yusuf. Mendengar tentang mimpi Yusuf. Saat ini kita tidak akan mempelajari tentang mimpi yang ditulis di dalam pasal ke-37. Tetapi kita akan melihat apa yang menjadi alasan, apa yang menyebabkan mimpi-mimpi Yusuf itu dapat menjadi kenyataan dan diwujudkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mimpi Yusuf, bila kita membaca dari sepanjang ayat atau pasal 37, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di sana di usia Yusuf yang masih 17 tahun saat itu. Dan di usia itu banyak keadaan yang sangat tidak menyenangkan terjadi. Dia yang adalah seorang gembala, oleh saudara-saudaranya diperlakukan dengan tidak baik dan tidak adil, sehingga dia harus mengalami pembuangan yang menyebabkan dia terpisah jauh dari keluarga, dari orang-orang yang dikasihinya. Tetapi Tuhan sudah merancang sesuatu, dimulai dari mimpi yang dituliskan di pasal 37, di mana dia akan menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang besar. Maka di pasal yang ke-50 ayat 15 hingga ayat yang ke-21, di sana kita melihat Yusuf menunjukkan siapa dia setelah dia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan itu. Apa rahasia dari kehidupan Yusuf yang sehingga mimpi-mimpinya dapat menjadi kenyataan? Dari pembacaan yang kita sudah dengar tadi, saya mempelajari ada 3 hal yang dilakukan atau yang terjadi sehingga mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Yang pertama, Yusuf mampu mengampuni keadaan yang dialaminya, atau dalam bahasa yang lain, Yusuf mampu berdamai dengan keadaan yang dialaminya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat ini menggambarkan ketakutan, kecemasan dari saudara-saudaranya karena perlakuan mereka. Tetapi apa kata Yusuf di sana? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah, ditulis di ayat ke-15 dan ke-19. Pernyataan Yusuf ini membuktikan bahwa tidak ada dendam di dalam hatinya. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan yang dialaminya walaupun itu sangat menyakitkan. Walau sepahit apapun yang dialami Yusuf, ternyata itu tidak membuat hatinya menjadi marah kepada saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf telah menderita. Bisa saja sebenarnya Yusuf akan menyalahkan saudara-saudaranya. Perlakuan buruk mereka yang teramat sangat cukup menjadi alasan kalau dia akan sakit hati. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu, karena ia sudah berdamai dengan keadaan yang dialaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cukup sering kita mendengar atau melihat atau mengetahui keadaan bahwa begitu banyak orang yang menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Hal itu bila apa yang direncanakannya, apa yang dicita-citakannya tidak dapat direalisasikan. Akibatnya akan timbul amarah, akan ada dendam di hati kepada pribadikah atau kepada Tuhan yang dirasanya kenapa apa yang saya minta, apa yang saya doakan, tetapi selalu tidak menjadi kenyataan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang terjadi di dalam pribadi seorang Yusuf. Kita diajak untuk memiliki hati yang mau mengampuni seperti Yusuf. Ia tidak membiarkan hati dan dendam bersarang di dalam kehidupannya. Ia melupakan semuanya. Semua yang dilakukan oleh saudara-saudaranya tidak diingatnya lagi. Ayat 16 dan ayat 17 dari pembacaan tadi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika kita ingin menikmati kemenangan dari Allah, ampunilah atau berdamailah dengan keadaan. Dan jika orang-orang di sekitar kita juga melakukan hal yang sama, maka hal yang penting untuk kita lakukan adalah berdoa dan berdoa. Dan sikap itu merupakan langkah yang penting untuk dapat merealisasikan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Sebab orang yang berhati teguh tidak akan membiarkan keadaan menggagalkan mimpinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang menyebabkan mimpi Yusuf menjadi sebuah kenyataan? Yusuf mampu melihat hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadapku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ayat yang ke-20. Yusuf menyadari kesalahan saudara-saudaranya. Namun Yusuf melihat sesuatu yang indah, yang baik untuk sebuah tujuan kemenangannya, yakni memiliki Allah dan mengimaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan hidup kita hari ini jauh berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kalau kita memiliki Tuhan, maka kita akan tetap melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang mungkin akan menyulitkan kita. Sikap seperti ini akan mendorong kita untuk terus maju sampai kita melihat keadaan yang baik dari keadaan yang tidak baik. Yusuf dapat melihat sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan baginya di tengah-tengah perlakuan saudara-saudaranya yang membenci dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sekarang keadaan kita buruk atau keadaan kita tidak baik, tetapi kalau kita memiliki Allah seperti yang diimani Yusuf, kita akan melihat sesuatu yang baik dalam keadaan yang tidak baik itu. Bukankah pelangi ada justru ketika ada kabut? Dan keindahan seringkali timbul dalam kondisi hidup yang sangat buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang menyebabkan mimpi Yusuf dapat menjadi kenyataan adalah Yusuf mau melihat kepentingan orang lain. Yusuf mau melihat kepentingan orang lain. Sikap Yusuf ketika merealisasikan mimpinya, ia tidak memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri. Inilah hati Yusuf yang sebenarnya. Nyawa taruhannya ketika dia diperintahkan oleh ayahnya Yakub untuk mengantar makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Sebab mereka sudah punya niat baik, niat tidak baik. Bukan hanya mencelakai dia, tetapi akan menjual dia. Tetapi Yusuf masih melihat kepentingan orang lain di akhir perjalanannya seperti yang kita baca tadi. Dia juga sangat memikirkan perkembangan usaha Potifar tuannya. Sehingga oleh karena Yusuf, Allah memberkati rumah orang Mesir itu. Suatu realita hidup, Yusuf mengajarkan kepada kita mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yusuf mengajarkan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga ketika
Yusuf di penjara. Dia sangat meringankan pekerjaan petugas penjara karena sikapnya yang sangat peduli terhadap keadaan di penjara itu. Yusuf tidak egois dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Ketika ia tahu bahwa kelaparan akan melanda Mesir selama 7 tahun, sehingga ia memikirkan pemecahannya di kemudian hari. Dan setelah dia ada di puncak kejayaannya, dia juga memikirkan hidup dari saudara-saudaranya. Ayat 21 dari pembacaan kita tadi. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan akan menanggung makan anak-anakmu juga. Ini sesuatu yang luar biasa. Ayat ini menjadi bukti bahwa betapa Yusuf sangat peduli dengan kepentingan saudara-saudaranya dan orang lain. Orang bisa mengalami kemenangan atau sampai kepada kemenangan hidup hanya orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang iman Kristen tentu kita semua akan mengimani hal itu. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, kita jangan memikirkan diri sendiri, sebab masih ada orang lain yang perlu mendapat perhatian kita. Kemenangan tidak diukur dari apa yang kita raih, tetapi dilihat dari seberapa banyak yang ada di tangan kita yang dapat dikelola untuk Tuhan dan untuk saudara-saudara kita dan orang lain. Berikan apa yang kita miliki dan berlatih untuk memikirkan orang lain. Untuk apa keadaan itu? Sebab kita adalah alat di tangan Tuhan. Kita diperintahkan untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Walaupun keadaannya semakin sulit, kita diminta untuk tidak berhenti untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Yusuf tidak berbuat sesuatu untuk orang lain hanya pada saat Yusuf ada di puncak kejayaannya. Tapi ternyata dari pembacaan-pembacaan sebelumnya, dari ayat-ayat sebelumnya, Yusuf melakukan hal yang baik justru pada saat dia masih menjadi budak. Sesuatu hal yang berguna bagi orang lain juga sudah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak dapat kita pungkiri. Sudah begitu banyak merubah tatanan kehidupan, tatanan ekonomi, tatanan sosial maupun tatanan personal. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, haruskah kita saling menyalahkan? Haruskah kita mencari siapa yang salah dan benar di keadaan ini? Apalagi haruskah kita menyalahkan Tuhan? Kenapa juga keadaan ini Tuhan izinkan dialami oleh setiap umat yang percaya? Sikap Yusuf dari pembacaan kita hari ini mengajarkan kita untuk mengampuni atau berdamai dengan keadaan yang ada, sehingga tidak akan ada keluhan, tetapi ucapan syukur sebab sampai detik ini pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kita yang percaya kepadanya. Pandemi COVID-19 yang dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosial, sangat jelek dampaknya, sangat tidak baik keadaannya. Tetapi dari sudut pandang iman Kristen, Tuhan izinkan keadaan ini terjadi untuk memberi kita pelajaran, untuk kita melihat bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, untuk mengajarkan kepada kita saling mengasihi. Bukankah kenyataan yang ada pada saat keluarga dibawa ke rumah sakit, ada di dalam pikiran bahwa mungkin ini pertemuan terakhir kita dengan keluarga itu. Sebab di banyak tempat siapa yang sakit COVID dibawa ke rumah sakit, maka akan dipersiapkan dari sana dan tidak akan kembali ke rumah. Bukankah keadaan ini mencemaskan kita? Tetapi sebaliknya keadaan ini juga membuat kita menjadi lebih saling mengasihi satu dengan yang lain.
Sebab bila kita mendengar ada keluarga atau siapapun yang sedang mengalami sakit yang sama, paling tidak ada saran dan doa. Kita diminta untuk hidup sehat, hidup bersih. Mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak melakukan hal yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk peduli orang lain. Seperti yang dilakukan Yusuf, mempedulikan orang lain, mendoakan, membawakan makanan, paling tidak hal-hal sederhana. Bahkan kalau tidak ada COVID-19, mungkin sembako dari banyak tempat tidak akan diantar ke rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini semua membuktikan betapa keadaan yang terjadi saat ini sudah begitu banyak merubah tatanan kehidupan, membuat kita semua menjadi berubah banyak, saling mengasihi, saling mendoakan, yang sebelumnya mungkin begitu kurang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, kalau kita ingin mimpi kita menjadi sebuah kenyataan, maka apa yang terjadi saat ini, mari kita doakan, kita berdamai, kita lakukan hal-hal yang berdampak positif dengan tidak menyalahkan siapapun. Apapun kondisi yang kita alami, dan mengampuni orang-orang yang mencoba menggagalkan setiap rencana kita, setiap cita-cita kita, setiap mimpi-mimpi kita. Selain itu, percayalah bahwa di balik setiap yang pahit pasti ada maksud Allah di dalamnya. Ada maksud Allah yang indah. Dan ingat, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi jadilah berkat bagi orang lain. Dimanapun kita ada, di tempat kerja, di rumah, atau di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita semua diberkati. Kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa di sorga. Pemahaman kami tidak cukup untuk mengetahui isi hati Allah bagi kami. Kami mohon kiranya pertolongan-Mu terjadi sehingga kami mengerti apa yang kami harus buat dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, ampuni kami bila ada hal yang tidak berkenan yang sudah mengecewakan Tuhan. Dan tolong kami untuk menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan semua yang kami punyai, yang kami miliki, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh indah, firman-Nya dinyatakan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dalam firman-Nya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Frans Bambarehi yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa, kiranya keluarga pribadi dari Bapak Frans diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaan, dalam aktivitas dan usahanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kami akan membacakan pesan Korops 2 Palu dari Opsir Korops, Opsir setempat, dan semua jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 30 Agustus sampai dengan tanggal 5 September 2021. Tanggal 31 Agustus, Nyonya Agustina Yolungata kelompok 1, Audia Tirsa Claribel kelompok 4, anak Bapak Jimmy Martinus dan Ibu Setiawan. Bapak Efraim Elisa kelompok 4. Pada tanggal 1 September, Nyonya Lin Nto Hura kelompok 1, istri Bapak Herson Tohura.
Marsal Gabriel Sango kelompok 1, Selin Kasumba kelompok 2, anak Bapak Edward Kasumba. Pada tanggal 2 September, Bapak Victor Bambarehi kelompok 2, Bapak Mikael Esos kelompok 4, anak Fania Serin Giso kelompok 4, anak Bapak Marion Giso. Selvi Dongko kelompok 4, Devan Riziliano kelompok 5, anak Bapak Karya Magulili. Pada tanggal 3 September, Pascal Leo Mpatoki kelompok 1, Lisa Stefani Claudia Nowo kelompok 2, anak Bapak Alexander Nowo. Anak Bevi Septiani Boje kelompok 5, anak dari Bapak Beni Boje. Pada tanggal 4 September, Seril Tesalonika Titalei kelompok 2, anak dari Bapak Andre Titalei. Nyonya Holina Daud kelompok 2. Dan pada tanggal 5 September, Helen Gabriela Dalla kelompok 1, anak Bapak Octavian Dalla. Selanjutnya, nama-nama jemaat yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan. Jemaat yang sakit ada Bapak Efesus TK, Ibu Eka Tantu, Saudari Indri Yolungata, Ibu Yohana Tantu, Bapak Sinyo Ima, Ibu Peniel Warani, Ibu Marlin Pusi, Ibu Yulce Lolongan. Dan saat ini beberapa jemaat anggota yang sudah melewati proses isoman dan sudah mengalami pemulihan, kita terus dukung supaya terus diberkati dan mengalami kesembuhan yang sejati karena pertolongan daripada Tuhan. Dan kita terus mendukung juga bagi Ibu Firna Agustin Boje yang saat ini di dalam isoman. Dan kita juga bersama-sama mengingat saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah banjir. Kita doakan Tuhan akan memberikan kekuatan, pertolongan melalui kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita kuat, marilah kita bersama-sama menjadi berkat. Karena Tuhan yang kita sembah sampai hari ini, Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh dengan kuasa yang begitu luar biasa. Kita minta satu, Dia selalu memberikan lebih tepat pada waktunya. Dan hari ini ada kesempatan yang luar biasa atas berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena apa? Layakkah kita? Dengan berkat-berkat yang begitu hebat kita terima, kita tidak memiliki apa-apa, tapi hati kita ketika kita berkenan memberikan yang terbaik untuk kehidupan ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dan kita semua harus percaya Tuhan akan menerimanya. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan, dengan apa kan ku balas. Pujian ini akan mengantar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan selanjutnya setelah pujian ini kami mohon kesediaan kembali Bapak Frans Bambarehi akan berdoa untuk persembahan kita, doa penutup dan doa berkat untuk kita sekalian.
Kembali kami datang kepadamu Bapa di surga, mengucap syukur untuk kesempatan indah kami telah pakai memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah kami saat ini, kami mau berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Terlalu sedikit nilainya dibanding apa yang Tuhan berikan kepada kami, dibanding apa yang telah kami terima daripadamu Bapa. Engkau melihat hati kami, melihat pemberian kami saat ini. Tuhan kiranya memberkati dan mengembalikan berkat di setiap pekerjaan, di setiap usaha yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, jemaat-jemaatmu yang saat ini sedang berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini pula kami mau berdoa kepada Tuhan untuk jemaatmu di Korops 2 Palu, bahkan simpatisan yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri karena sakit COVID di rumah atau di rumah sakit atau di tempat yang lain. Lewat doa kami pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan mereka di dalam campur tangan Tuhan, setiap perawatan dan pengobatan mereka. Sebab kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap doa permohonan kami kepadamu. Ada keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Karena itu kami berdoa, semua usaha yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk jemaatmu yang sedang merayakan ulang tahun pekan ini. Sudah dibacakan nama-nama mereka, lengkapi sukacita mereka Tuhan. Kiranya di usia yang Tuhan tambahkan ini, ada pujian, ada hormat yang dinaikkan kepadamu oleh jemaatmu yang merasakan sukacita yang luar biasa. Dan untuk tahun di hadapan mereka, pertolongan Tuhan juga sempurna adanya. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami juga mengingat keluarga-keluarga kami yang sedang ditimpa musibah, bencana alam di banyak tempat oleh karena keadaan mereka mengalami hal yang secara manusia kami tidak dapat membantu mereka dari tempat masing-masing. Tapi kami percaya pertolongan-Mu melalui tangan-tangan hamba-hamba Tuhan, tangan-tangan orang yang mengasihi mereka. Tuhan akan nyatakan itu. Terima kasih Bapa di surga. Lebih dari itu kami mohon kuatkan mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dimanapun mereka ada. Terima kasih Bapa di surga untuk tim online pelayanan hari ini. Tuhan juga akan berkati kehidupan mereka masing-masing. Tuhan sudah beri waktu untuk kami masing-masing mengambil bagian di pelayanan ini. Maka kami percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan di setiap pekerjaan dan rumah tangga masing-masing. Jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan kenal pergumulan mereka masing-masing. Saat ini hamba berdoa, Tuhan jamah hati mereka. Tuhan terus hadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga, rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan yang kami naikkan, karena kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita berdiri dan kita salut 3 kali dan ibadah kita selesai. 2, 3.
Haleluya, haleluya, haleluya.